anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Ibu berharap semuanya masih dalam keadaan sehat ya nak ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang review pembahasan soal kita ya. Ibu ambil itu adalah soal-soal ujian bulanan yang kedua minggu yang lalu. Jadi, tolong disimak video ini baik-baik. Nah, kita akan mereview pembelajaran kita di mana di sini nanti akan sebagian besar untuk persiapan ujian semester kamu ya. Tetap masih di belajar seni budaya kelas 7. Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Pembahasan soal ke-9, modul 7 dan 8 ya. Di mana soal yang pertama itu bisa anak-anak lihat adalah bentuk dasar gerakan kaki. Gerakan kaki di mana posisi telapak kaki saling merapat, bagian tumit sedang bagian depan membuka 45 derajat menghadap sudut. Disebut apa, nak? Iya, itu jelas ya, ada di modul ke-7 ya. Nah, ada ngeroda, ada sila, tanjak kiri dan tanjak kanan. Nah, yang dimaksud di situ adalah ngeroda ya. Nomor kedua, elemen gerak tari. Nah, elemen gerak tari. Kalau elemen berarti di situ adanya bagian-bagian yang termasuk ke dalam gerak tari ya, yang merupakan suatu perasaan yang ditunjukkan pada tarian tersebut yang didasarkan pada, berarti ada dia 3 bagian yang sama ya. Ruang, waktu, dan apa itu pasangannya? Itu 3 itu elemennya. Ruang, waktu, dan ada yang tahu pilihannya? Iya, pilihannya adalah tenaga ya. Ruang, waktu, dan tenaga. Kita masuk yang berikutnya. Yang berikutnya di sini adalah soal yang ketiga. Gerak asli yang telah diubah menjadi gerak yang indah tetapi tidak memiliki makna. Di sini ada kata tidak ya. Banyak sekali waktu ujian itu bersalahan ya. Jadi tolong dipahami mana yang mengandung kata tidak, mana yang memang termasuk makna, yang memiliki makna. Berarti adalah yang disebut murni. Murni itu tidak memiliki makna. Sementara kalau dia gerak maknawi, dia harus memiliki arti. Paham ya, nak ya? Nah, berikutnya soal yang keempat. Nah, di sini adalah jenis-jenis gerakan kaki ya. Gerakan kaki kan banyak kan? Nah, di sini salah satu daripada gerakan kaki yang ada di materi ke-7 dan materi ke-8 itu adalah trecet. Adalah gerakan seperti lari di tempat dengan posisi kaki membuka dan kalau dikatakan trecet berarti ada kata membuka dan ada kata jinjit ya. Pilihannya adalah jinjit. Jawaban yang paling tepat adalah jinjit. Soal yang berikutnya, soal yang kelima. Lihat kertas ujianmu. Ya. Ruas ibu jari bersinggung dengan ruas jari tangan paling depan. Jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah, yaitu disebut apa, nak? Ada yang tahu? Ruas ibu jari. Berarti di sini adalah jenis-jenis gerakan tangan dalam tarian ya, yang pada umumnya itu adalah ditarikan oleh daerah masyarakat Jawa. Nah, jadi jelas jenis gerakan tangannya itu disebut apa? Nyeketing ya. Jangan lupa bentuk nyeketing itu bagaimana? Yaitu ruas jari tangan paling depan, jari-jarinya lainnya melengkung searah jari tengah. Berikutnya kita masuk soal yang ke-6. Soal yang ke-6 di sini adalah gerak asli yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna disebut. Nah, ini kebalikan soal yang sebelumnya tadi. Kalau yang tadi kan tidak memiliki makna. Ya, itu tadi apa?
murni kalau dia tidak memiliki makna. Nah, di sini gerak asli yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna disebut adalah gerak maknawi. Baik. Berikutnya, gerakan pelengkap dari sikap dan gerak kepala dalam mewujudkan keterpanaan pengungkapan bersama anggota badan disebut gerak. Iya, betul. Jelas ya. Gerak mata. Yang kedelapan, yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak, yaitu disebut intensitas. Jelas ya, intensitas. Masuk yang berikutnya, setiap melakukan gerak tentu memerlukan suatu tenaga. Nah, maksudnya di sini apa? Tidak mungkin seorang penari itu memiliki fisik yang lemah. Jadi dia harus berlatih, dan terus berlatih agar tenaga ataupun penampilan tari yang akan ditampilkannya menghasilkan tarian yang indah. Maka diperlukanlah suatu tenaga. Yang berikutnya, unsur yang paling utama dalam suatu tarian yaitu adalah gerak, ya. Gerak dengan memiliki tenaga yang lebih kuat, ya. Ke-11, elemen yang membentuk gerak tari selain unsur tenaga dan ruang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, karena merupakan suatu struktur yang saling berhubungan disebut waktu, ya. Kalau dikatakan waktu berarti di situ adanya antara tenaga dan ruang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dah, paham ya nak ya dari nomor 1 sampai nomor 11 sudah paham ya nak ya soal-soalnya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Debek adalah menghentakkan telapak kaki bagian depan. Oke, baik. Berikutnya, bentuk dasar kaki yang paling dominan yaitu posisi lutut kaki. Nah, kalau posisi lutut kaki ini jelas itu adalah gerakan mendak, ya. Itu dinamakan gerakan mendak. 14, elemen waktu berkaitan dengan ritme tubuh dan ritme lingkungan. Itu berkaitan ya nak ya, itu tidak dapat dipisahkan ritme tubuh dan juga ritme lingkungan. Soal berikutnya, salah satu unsur pokok. Nah, ini unsur pokok. Kalau yang tadi itu adalah unsur utama. Nah, unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerak yaitu ruang. 16. Gerak yang dilakukan dalam waktu sedang, cepat maupun lambat akan memberikan daya hidup pada sebuah apa nak? Ada yang tahu? Iya, pada sebuah tarian. Nah, ini merupakan salah satu jenis tarian tradisional ya. Tari saman berasal dari daerah Aceh. Tahu kan tari saman yang bagaimana? Tari saman yang posisinya itu adalah level rendah, yaitu posisinya duduk ya, dimainkan secara berkelompok ya nak ya. Nah, yang ke-18, tari tortor berasal dari daerah Sumatera Utara, yaitu dari daerah kita sendiri, tari tortor dengan menggunakan apa nak? Ada yang tahu? Iya, properti. Propertinya itu menggunakan ulos, menggunakan topi ya, ataupun short tali. 19, serisik adalah posisi atau gerakan lari-lari kecil dengan posisi apa nak? Iya jelas ya, dengan posisi kakinya jinjit dan mendak. Yang terakhir adalah cancer.
Cancer adalah gerakan kaki dengan berpindah posisi menggeserkan telapak kaki secara bersamaan. Jadi, itulah dia pembahasan soal-soal ataupun jawaban yang waktu ujian kemarin kamu jawab ya. Masih banyak nilai-nilai yang harus kamu perbaiki. Jadi Ibu berharap untuk ujian semester nanti jangan ada nilainya yang di bawah KKM. Harus tuntas semuanya ya, Nak. Jadi anak-anak Ibu berharap soal yang tadi dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20 harap kamu salin kembali di buku catatanmu, tulis soal langsung jawabannya. Terima kasih Nak, tetap semangat belajar. Sampai ketemu untuk pembahasan soal berikutnya.